Pada webinar kita kali ini yang mengusung topik optimalisasi penegakan hukum pajak dalam RUU KUP. Topik ini bisa dikatakan sangat menarik, sebab topik ini membahas langkah penting yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga potensi penerimaan pajak. Lebih lanjut, dalam revisi UU KUP, terdapat beberapa elemen yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan efektivitas administrasi perpajakan. Wah, sangat menarik ya tentunya. Namun sebelumnya, untuk membuka webinar pada pagi ini, kita akan saksikan terlebih dahulu opening speech yang akan disampaikan oleh Bapak Darussalam selaku Managing Partner DDTC. Kepada Bapak Darussalam, kami persilakan Pak untuk menyampaikan opening speech pada pagi hari ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya menyapa kepada rekan-rekan ya, pada para partisipan yang sudah ada di ruang ini ya, sebanyak di tabel saya lihat 456 ya. Luar biasa ya dengan jumlah yang sudah hadir dan di mana tadi disampaikan pendaftar kurang lebih 1.100-an. Sebelumnya saya akan menyapa nih sobat saya sebagai narasumber nih, Bapak Dr. Budiono. Selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi Pak Darus. Pak Salam Doni. Sehat dari Surabaya ini. Terima kasih Pak Doni atas berkenannya untuk menjadi narasumber ya di acara roadshow ya University ya yang pertama nih Pak Doni. Nih kita tempatkan Pak Doni yang pertama kali untuk membuka acara roadshow ya, yang universitas yang sudah punya kerjasama dengan DDTC ya, sebanyak 29 universitas. Dan ini kita rutin kita lakukan setiap setahun sekali ya Pak Doni ya dan teman-teman partisipan yang lain dalam rangka untuk edukasi ya terkait dengan sistem perpajakan Indonesia untuk menuju sistem pajak yang lebih baik lagi. Nah kalau saya lihat pembicara hari ini luar biasa nih, saya baru ngitung nih gelarnya Pak Doni itu ternyata ada 9 Pak Doni. Sangat luar biasa dan topik hari ini juga sangat pas dengan gelar Pak Doni yang terakhir ya terkait dengan doktor ilmu hukum ya seperti itu ya. Pagi ini kita akan diskusi nanti terkait dengan optimalisasi penegakan hukum pajak di dalam RUU KUP yang sekarang sedang digodok oleh DPR RI ya. Dan nanti kita akan coba mendengarkan bagaimana pandangan Pak Doni ya, selaku pakar ya dari masalah hukum pajak ini terkait dengan isu-isu yang ada dalam RUU KUP yang menurut saya itu sangat bagus untuk kita lihat ya dan kita diskusikan bersama. Pertama itu terkait dengan asistensi penagihan global ini sesuatu yang bagus ya terkait dengan bagaimana upaya penagihan ketika itu sudah lintas border dan nanti juga terkait dengan upaya penegakan hukum yang sifatnya ultimum remedium ya yang ada di konteks hukum pajak Indonesia dan nanti juga ada terkait dengan hak-hak dari aparat penyidik pajak ya terkait dengan kewenangan untuk membekukan dan menyita aset ya seperti itu dan nanti akan dikupas tuntas oleh narasumber kita pada pagi ini ya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Kita berikan nanti kesempatan seluas-luasnya dari para peserta ya untuk nanti berdiskusi dengan narasumber yang memang ahli di bidangnya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam opening speech ya. Sekali lagi terima kasih buat Pak Doni Budiono, terima kasih buat para partisipan ya. Dan terima kasih kepada panitia ya, yang sudah menyelenggarakan webinar pagi ini dengan baik dan tepat waktu. Tadi dibuka di jam 10 tepat ya sesuai dengan jadwal.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Daniel. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Darussalam atas opening speech-nya yang sangat menarik dan tentunya bisa menjadi pemantik nanti dan dilanjutkan oleh Bapak Doni waktu pemaparan materi nanti. Oke, sebelumnya saya ingin menyampaikan dan menghimbau kepada Bapak Ibu peserta sekalian bahwa dalam webinar ini kami akan membagikan 2 keyword yang akan diberikan pada 2 waktu. Yang pertama akan kami berikan di tengah-tengah pemaparan materi, dan keyword kedua akan kami bagikan pada akhir acara. Saya kembali informasikan bagi Bapak Ibu, keyword ini akan digunakan sebagai prasyarat untuk memperoleh materi dan e-certificate pada webinar ini. Jadi dimohon bagi Bapak Ibu untuk mengikuti terus acara webinar kita pada hari ini, dan pastikan Bapak Ibu mencatat atau melakukan screenshot terhadap 2 keyword yang kami berikan. Langsung saja kita memasuki sesi pemaparan materi pada hari ini. Telah bergabung bersama kita semua narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Doni Budiono. Mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi. Oke. Selamat Baik, pagi, Bapak. salam sehat. Kiranya Bapak selalu sehat, Pak ya. Matur nuwun. Baik, pertama-tama akan saya bacakan terlebih dahulu CV dari Bapak Doni. Bapak Doni Budiono saat ini merupakan dosen di Politeknik Universitas Surabaya, sekaligus merupakan managing partner di PDB Law Firm dan KKP KJA Doni Budiono. Pada tahun ini, Bapak Doni baru saja mendapatkan gelar doktoral di bidang hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selain kesibukan beliau sebagai akademisi dan praktisi, beliau juga aktif terlibat dalam beberapa organisasi. Di antaranya Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau biasa disebut IKPI, dan Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia atau bisa disebut ATPETSI. Wah, luar biasa sekali ya Pak Doni ini, dan kiranya nanti materinya pasti bisa dijamin sangat menarik. Baik, saya informasikan kembali bagi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu dapat mengisi form melalui link bit.ly/tanya_webinar1. Dan tentunya pada sesi tanya jawab nanti, kami juga akan membuka kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bertanya secara langsung kepada narasumber dengan menggunakan fitur raise hand yang terdapat pada dashboard Zoom masing-masing. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita memasuki sesi pemaparan materi yang bertajuk Optimalisasi Penegakan Hukum Pajak dalam RUU KUP. Dalam waktu 45 menit ke depan, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Doni Budiono. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan Pak. Monggo. Baik, terima kasih Bang Daniel. Pertama-tama saya ucapkan juga selamat ulang tahun yang ke-14 ini di TTC. Selamat sukses selalu Pak Darus. Nggak terasa Pak, sudah 14 tahun. Kalau saya melihat 14 tahun yang lalu ini dengan sekarang ini pertumbuhan atau perkembangan di TTC ini luar biasa. Dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih diundang pada pagi hari ini untuk berbicara mengenai masalah topik optimalisasi penegakan hukum pajak di dalam RUU KUP. Nah, kebetulan saya juga kesempatan yang bahagia ini juga berterima kasih Pak Darus. Pada saat mengambil program doktoral, saya selalu merepotkan Pak Darus, ya, sering-sering berdiskusi. Ya, memang tidak lepas di dalam penelitian saya ini adalah mengenai proses pembentukan undang-undang. Jadi sedikit banyak ini RUU ketentuan umum perpajakan ini menarik untuk dicermati. Seperti yang telah saya lakukan penelitian di dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Baik, karena waktu juga cukup singkat, kami minta bantuannya untuk men-sharekan PPT-nya. Ya, mungkin berikutnya. Ya, jadi kalau kita melihat di dalam proses pembentukan undang-undang, ya, saya sedikit juga menjelaskan bagaimana sih sebetulnya undang-undang ini bisa ada.
Ya, jadi kalau kita perhatikan ini tentunya kita mengacu di dalam Undang-Undang Dasar kita di pasal 23A bahwa yang namanya pajak ini dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara ini wajib hukumnya itu diatur dalam undang-undang. Ya. Ini adalah filosofinya. Makanya kalau kita berbicara pajak, antara orang hukum, antara orang via, antara orang ekonomi, sebetulnya mana dulu sih yang berkaitan dengan pajak ini? Kalau kita mengacu di pasal 23A, maka saya bisa menggarisbawahi adalah orang hukum dulu yang harus membuat undang-undang. Baru bagian accounting, ya, ekonomi, nanti menghitung, dan kemudian mendokumentasikan atau mencatatnya ini bagian via. Jadi dengan kata lain, bahwa Undang-Undang Dasar kita itu jelas ya di pasal 23. Tidak boleh pungutan pajak itu diatur oleh ketentuan-ketentuan misalkan peraturan menteri atau surat edaran dan lain sebagainya. Tentu harus dengan undang-undang. Nah, yang lebih menarik adalah di dalam usulan membuat undang-undang ini, di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar kita, itu memang bisa dilakukan oleh DPR itu sendiri, ya, di dalam ketentuan pasal 20 Undang-Undang Dasar kita, bahwa kerjaannya DPR itu adalah membuat undang-undang. Akan tetapi, usulan itu juga bisa dilakukan di DPD, ya. DPD juga bisa mengusulkan, ya. Itu bisa dilihat di dalam ketentuan pasal 22D. Nah, yang paling banyak usulan undang-undang ini, khususnya di undang-undang perpajakan, itu adalah usulan dari pemerintah. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam undang-undang pajak, di konsiderannya, ya, jadi di konsideran di dalam undang-undang itu, kalau kita membaca undang-undang itu ada konsiderannya, yang di atas itu adalah konsideran faktual, ya. Kenapa undang-undang ini ada, fakta-faktanya apa yang menyebabkan undang-undang ini ada, itu bisa dilihat di konsiderannya. Nah, ini tolong diperhatikan bahwa di dalam membaca undang-undang ini, jangan langsung, istilah orang Jawa ini, jujuk ke pasal-pasalnya, ya, ke penjelasannya, tapi dilihat di dalam konsiderannya. Ya. Di situ akan dilihat konsiderannya itu adalah konsideran faktualnya yang di atas, dan di bawahnya itu ada konsideran yuridis. Nah, kalau kita perhatikan di konsideran yuridis, itu pasti kalau usulan pemerintah, itu bisa dilihat dasar hukumnya di pasal 5, ayat 1. Kalau itu usulan pemerintah, pasal 5 ayat 1, kalau usulan daripada DPR, maka pasal 20. Demikian juga dengan DPD. Itu di pasal 22. Akan mudah dilihat. Tapi secara umum bisa saya sampaikan bahwa hampir sebagian besar undang-undang perpajakan ini pasti usulannya itu dari pemerintah. Ya, dari beberapa buku yang saya baca, kenapa sih pemerintah itu banyak mengusulkan undang-undang? Ya, bukan hanya undang-undang perpajakan, undang-undang yang lain banyak pemerintah itu yang mengusulkan. Nah, di dalam buku-buku tersebut itu disebutkan bahwa pemerintah itu yang paling mengerti kebutuhan apakah undang-undang ini perlu diadakan atau tidak. Ya, itu yang utama. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam proses pembentukan undang-undang, ya, kita akan melihat di dalam tentunya dasar hukum di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 15 2019. Di situ ada yang namanya perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Ya, proses ini dijalankan. Nah, kalau kita lihat di dalam proses undang-undang RUU, rencana RUU, ketentuan umum perpajakan, ya, prosesnya sekarang ini sudah di DPR, dibahas, ya, masih dibahas. Nanti akan saya jelaskan bagaimana proses pembahasan yang ada di DPR ini. Nah, dari hasil penelitian yang saya lakukan, khususnya di Undang-Undang Pengampunan Pajak, saya melihat bahwa pendapat daripada Fuller ini, ya,
dia menyimpulkan bahwa ada 8 kegagalan di dalam proses pembentukan undang-undang. Ya, jadi artinya 8 hal ini perlu dihindari. Ya. Jangan sampai dari 8 kegagalan ini ada di dalam proses pembentukan undang-undang kita. Ya. Yang pertama adalah mengenai ketidakpastian aturan hukum. Ya. Jadi hukumnya nggak jelas, ya. Termasuk juga nanti kita bisa cermati, ya, RUU KUP, ya, itu namanya RUU KUP. Tapi di dalam RUU ini itu terdiri dari KUP-nya sendiri, dari PPH, dari PPN, termasuk juga ada pajak karbon dan lain sebagainya. Ini akan menjadi persoalan. Ya, RUU-nya ketentuan umum perpajakan, tapi isinya macam-macam ini. Ya, nah, ini nanti kita bisa didiskusikan. Nah, kemudian kegagalan di dalam sosialisasi aturan hukum. Ya. Tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Darus ini itu adalah sesuatu yang menurut saya ini adalah hal yang sangat penting, ya. Prosesnya ini disebarkan informasi mengenai RUU KUP ini secara umum, ya, terlebih dengan media Zoom seperti ini akan mempermudah setiap orang itu akan memahami. Ya. Kemudian di dalam kegagalan ini itu ada juga mengenai berlaku surut. Ya, ini nanti menarik juga, ya, kembali lagi sama di dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak ini akan dimunculkan kembali, ya, dimunculkan kembali, ya, yang banyak istilahnya sekarang ada pengampunan pajak jilid kedua, ya. Memang di dalam TOR saya tidak menyinggung itu, tapi nanti bisa berkembang di mana ada ketentuan PPh final, ya, bagi wajib pajak yang belum melaporkan ke mengikuti TA. Ya, ini berlaku surut. Ya. Nah, kemudian tidak secara komprehensif, ya, tidak secara komprehensif. Ya, jadi undang-undang ini kadang-kadang tidak dalam bentuk berlakunya itu sampai berapa tahun nanti, ya. Jadi tidak hanya sekedar dibutuhkan undang-undang ini untuk penerimaan pajak, tapi dibutuhkan visi misi ke depan, ya. Sehingga undang-undang itu tidak bolak-balik diganti, ya. Nah, kemudian kontradiktif dengan aturan lain. Ada nggak ketentuan, misalkan nih undang-undang ketentuan umum perpajakan yang ada ini nanti bertentangan nggak dengan undang-undang cipta kerja? Ya, Ciptaker ini sebagai apa? Lex specialis, kemudian RUU ini lex postiori, ya. Ini menarik untuk bisa dicermati, ya. Kemudian memuat persyaratan yang sulit dipenuhi, ya. Ada nggak ketentuan-ketentuan ini di dalam undang-undang yang sulit dipenuhi? Dan yang berikutnya adalah berubah dengan cepat, ya. Undang-undang ini cuma 3 tahun seperti kayak undang-undang pengampunan pajak sudah nggak berlaku. Ya. Kemudian ketidaksesuaian dengan penerapannya. Ya, ini menarik untuk dicermati di dalam materi-materi muatan yang ada di dalam RUU. Nah, kemudian kalau saya perhatikan di dalam undang-undang rencana undang-undang KUP ini, itu memang sudah oleh pemerintah sudah dibuatkan naskah akademiknya, kemudian diserahkan ke DPR, dan prosesnya sudah ada di timeline di RUU KUP ini, ya, yang saya ambil dari sumbernya dari dpr.go.id. Bahkan kalau saya lihat juga salah satu yang hadir di dalam rapat dengar pendapat di DPR ini itu adalah Pak Darussalam, ya, tentunya dengan beberapa pakar-pakar lain yang hadir di sana. Nah, kemudian saya menyampaikan materi pembahasan ini ada 4 poin yang saya diminta. Yang pertama ini berkaitan dengan asistensi penagihan pajak global. Yang kedua adalah penegakan hukum pidana pajak yang mengedepankan ultimum remedium. Dan kemudian yang ketiga adalah kewenangan penyidik pajak. Yang keempat adalah pembekuan dan penyitaan aset. Next.
Nah, kalau berbicara mengenai asistensi penagihan global, ya, ini memang menjadi tuntutan di mana latar belakang daripada asistensi penagihan ini saya ambil dari apa yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, ya, bahwa saat ini dari P3B ini belum ada bantuan penagihan. Ya. Kalau saya cermati masalah asistensi penagihan pajak global ini persis yang saya alami sebagai seorang kurator. Ya. Kurator ini pada saat dia diangkat oleh pengadilan, ya, kemudian dia mengurus aset, ada beberapa aset yang ada di luar negeri. Putusan pengadilan kita tentunya tidak berlaku di luar negeri. Ya, contoh misalkan ada debitur yang mempunyai aset di Singapura, maka saya tidak bisa datang ke Singapura untuk menjual aset tersebut. Ya, karena apa? Karena otomatis ini otomatis kalau saya datang ke Singapura, ketentuan hukum yang mengatur di Singapura, ya itu tentunya tidak bisa digunakan untuk menjual aset itu. Nah, sehingga ada satu perjanjian, ya, perjanjian baik itu perjanjian dua negara atau multilateral, ya. Akhirnya sekarang bisa dilakukan upaya-upaya tersebut. Ya. Nah, kemudian kalau saya perhatikan dari asistensi penagihan pajak global ini, ya, secara dilihat di dalam ketentuan RU-nya, ya, ini memberikan kewenangan kepada DJP untuk melaksanakan bantuan kepada negara mitra ini untuk melakukan penagihan pajak kepada negara mitra secara timbal balik resiprokal. Ya, saya rasa itu hal yang sangat positif di dalam RUU yang ada di dalam RUU Ketentuan Umum Perpajakan ini. Nah, tentunya nanti di dalam RUU ini akan diatur. Berikutnya. Nah, kalau bicara mengenai kesetaraan dalam pengenaan sanksi upaya hukum, ya, saya melihat bahwa saya juga tidak tahu ya kenapa dari asosiasi-asosiasi yang ada, bahkan dari konsultan-konsultan, ya, kalau kita mencermati di dalam ketentuan upaya hukum, saya ini salah satu yang berharap bahwa di dalam RUU KUP ini bukan hanya, ya, bicara mengenai hak daripada Direktorat Jenderal Pajak, ya, ini kan berbicara mengenai hak dari DJP. Kalau pada saat WP itu menang di pengadilan pajak, kemudian DJP melakukan PK dan bahkan peninjauan kembali ini saya juga nggak ngerti kenapa setiap kalah ini pasti Direktorat Jenderal Pajak ini mengajukan PK. Dan kalau mengajukan PK itu pasti ada keranjang sampah itu, ya. Masalah diterima atau tidak, ajukan PK. Tapi sebelum saya menyampaikan presentasi ini mengenai pengenaan sanksi upaya hukum terhadap terkabulnya upaya PK yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, saya kembali dulu, ya, ke upaya hukum yang ada. Ya. Kalau kita perhatikan dari upaya hukum yang ada, itu pasal-pasal yang penting di dalam Undang-Undang KUP ini. Ya, di dalam Undang-Undang KUP ini tentunya kita perhatikan di pasal 16, pasal 25, pasal 36. Ya, saya melihat bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang KUP ini saya perhatikan memang ini perlu dibenahi juga, ya. Ya. Kenapa demikian? Karena di dalam praktek ini sering juga jadi masalah, ya. Bahkan kalau saya lihat ini ada biaya tinggi ekonomi, ya. Di pasal 14 orang nggak buka faktur kena 2%, terus dengan Undang-Undang Cipta Kerja jadi 1%. Di pasal 13 ya dikenai lagi sanksi bunga, ya. Nah, jadi kalau ada suatu pemeriksaan, apalagi koreksinya itu adalah omset, pasti akan kena itu SKPK BPPH Badan, SKP PPN. Nah, yang nggak ketinggalan adalah STP-nya. Nah, kemudian aturan hukum ini diatur di pasal 16 itu mengenai pembetulan,
karena salah tulis, salah hitung, salah penerapan yang sifatnya tidak ada sengketa, tapi di pasal 25 ini keberatan. Kemudian di pasal 36 itu ada yang namanya 361C, pembatalan surat tagihan pajak. Nah, problem ini selalu ada, ya. Saya menyampaikan di dalam pengenaan upaya hukum ini ada. Kenapa? Karena di dalam pasal 361C itu diatur dalam PP 74, ya, yang menyatakan bahwa pasal 361C itu tidak boleh dilakukan kalau berkaitan dengan keberatan ini diajukan oleh wajib pajak. Ini berkali-kali muncul, ya, sehingga waktu mengajukan pembatalan ditolak. Karena alasannya adalah PP 76 pasal 36 ayat 4, nggak usah mengajukan pembatalan, nunggu sampai keberatannya itu diajukan. Kalau menang, maka Direktur Jenderal Pajak demi hukum akan menghapuskan STP tersebut. Padahal undang-undang mengatur tidak demikian. Oleh karena itu saya berharap hal-hal tersebut ini baik secara horizontal maupun vertikal ini juga perlu dibenahi terkait dengan kesetaraan ini. Nah, kemudian bicara mengenai sanksi, ya. Saya melihat, ya, apa yang juga yang disampaikan oleh Pak Darussalam, saya ambil ini, ya, pada saat beliau memberikan presentasinya, saya melihat bahwa ada sanksi 50%, ada sanksi 100% di pasal 27, sanksi 50% di keberatan pasal 25. Ini menjadi pertanyaan, gitu loh. Kenapa? Kenapa harus wajib pajak itu dikenai sanksi 50%? Dulu kalau saya tanya, kenapa? Supaya wajib pajak nggak mencoba-coba. Ya, kita tidak pungkiri bahwa bukan hanya masalah mencoba-coba, karena wajib pajak sendiri kadang-kadang ada dispute, ya, mencoba, tapi wajib pajak siap kok kalau misalkan dikenai sanksi sesuai dengan present value, ya, artinya bunga wajar kalau memang dia melakukan upaya hukum. Tapi jangan kemudian dikenai 50%. Nah, hal tersebut juga berkaitan dengan upaya-upaya berkaitan dengan keberatan. Saya melihat keberatan ini, ya tentunya di sini juga banyak praktisi, bahwa keberatan ini waktu 3 bulan, 1 tahun diputus. Nah, ini menurut saya bandingkan dengan gugatan sederhana di pengadilan. Itu ada dipercepat, ya. Jadi tidak perlu sampai setahun. Saya itu sampai nggak ngerti kenapa ya proses keberatan itu sampai setahun. Padahal yang namanya KKP-nya sudah dipegang oleh Direktur Jenderal Pajak. Ya, wajib pajak mengajukannya pun cepat karena pasti itu juga akan tahu mereka apa yang menjadi sengketanya, sehingga proses itu akan cepat. Ya, padahal pembatalan itu hanya 6 bulan, tapi keberatan 1 tahun. Nah, diharapkan ini perlu juga dalam upaya-upaya tersebut dipikirkan, jangan terlalu lama lah. Ngapain sih keberatan harus sampai 1 tahun? Ya, kenapa? Karena semakin lama ini tentunya penerimaan pajak akan semakin terlambat, jadi tidak ada kepastian, terlalu lama. Apalagi nanti dibanding lagi, ya kondisi COVID seperti ini lebih lama lagi nggak berperubahan, nggak jelas sampai kapan. Nah, ini perlu yang ingin saya sampaikan supaya jadi pemantik bagi teman-teman, bagi peserta yang hadir di sini. Apakah pendapat-pendapat saya ini perlu disampaikan usulan-usulan di RUU Ketentuan Umum Perpajakan. Supaya apa? Ya kesetaraan. Ya. Supaya apa? Supaya high cost ekonomi ini bisa dikurangi. Ya. Ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Nah, kemudian berkaitan dengan masalah yang diatur di dalam pasal 27 ini, berkaitan dengan putusan PK yang diajukan oleh pengadilan, oleh Direktur Jenderal Pajak ke Mahkamah Agung, ya silakan aja, ya. Kalau memang konsekuensinya itu dimenangkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam proses PK, ya tentunya sanksinya akan dikenakan, ya. Cuma memang sanksi 100% ini apakah masih relevan untuk dipertahankan. Baik, berikutnya. Next. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai penegakan hukum pidana, ya, khususnya pidana pajak yang mengedepankan ultimum remedium, ya, saya sependapat, ya, bahwa memang pajak itu merupakan ranah hukum administrasi, ya, nggak ada lah yang namanya pajak ini diharapkan orang dipidana, ya, diharapkan itu penerimaan itu akan tercapai. Nah, melalui cara atau mekanisme hukum administrasi,
termasuk penegakan hukum yang juga telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan, menjadi alat pemerintah untuk mencapai tujuan pajak ini. Nah, tujuan pajak ini ya tentunya bukan ingin menghukum daripada wajib pajak atau memberikan penderitaan. Ya, seumpama pajak itu diumpamakan bulu angsa, dicabutin, angsanya itu nggak menjerit. Ya. Nah, oleh karena itu dalam pajak diutamakan ya, mekanisme administrasi dibandingkan melalui mekanisme penegakan hukum pidana. Nah, hal tersebut mungkin saya ungkapkan ya, terkait dengan pasal 8, bahwa wajib pajak ya, bahkan yang sudah dibuper itu pun bisa melakukan pengungkapan. Cuma di dalam praktek yang saya alami bahwa dalam sistem self assessment katanya wajib pajak ini boleh mengungkapkan, silakan ya, tapi ada tapinya. Kalau nggak sesuai ya dengan apa yang ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan dilanjutkan. Saya berpikir, kenapa sih tidak, oke lah, kalau memang saya salah, saya mengakui bahwa ada tindak pidana yang saya lakukan sekian. Kalau ditolak, berapa yang benar gitu loh. Supaya apa? Supaya hukum administrasi ini jalan. Jangan sampai kucing-kucingan, ya. Kita ngomong begini, sana diam. Ya terserah Anda laporkan, tapi ternyata setelah diungkapkan, prosesnya tetap jalan. Nah, saya harapkan ini kalau itu memang ingin supaya administrasi ini bisa berjalan dengan baik, tentunya hal tersebut itu bisa disampaikan dari awal. Ya. Jadi silakan terbukalah argumentasi. Nanti kalau ternyata memang tidak ketemu, ya silakan, sudah nggak usah dibayar, saya lanjutkan ke Buper misalkan, atau ke penyidikan. Ya silakan, karena memang tidak nemu. Tapi jangan seolah-olah wajib pajak ini suruh membayar. Nah, yang repotnya lagi di dalam ketentuan PMK, pembayaran itu tidak diakui semuanya. Nah, ini kan repot ini, ya kan? Nah, ini yang menjadi persoalan-persoalan yang ada. Baik, berikutnya, next. Nah, kemudian materi ketentuan pidana dalam undang-undang, ya, kalau kita perhatikan di pasal 15 Undang-Undang 12 tahun 2011, ya, telah dengan jelas menyebutkan bahwa ketentuan pidana itu hanya dapat dimuat dalam undang-undang atau peraturan daerah. Ya, jadi antara pemerintah dengan DPR, antara pemerintah provinsi dengan DPRD, nah ini bisa mengupayakan pidana pajak. Ya, jadi tidak boleh hanya dalam bentuk peraturan menteri. Nah ini nggak bisa. Jadi dalam bentuk ada dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, ya, di mana ada asas tidak ada hukuman tanpa adanya undang-undang. Jadi di mana perumusan sanksi pidana harus dengan persetujuan rakyat, ya, melalui perwakilan di DPR. Nah, karena ini berkaitan dengan masalah pembatasan hak asasi manusia. Nah, pertanyaannya, kenapa sih Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan itu mengatur pidana, ya? Dimanapun undang-undang, baik itu undang-undang advokat, undang-undang akuntan, ya, akuntan publik, ya, itu pasti ada kaitannya dengan sanksi pidana, ya, berkaitan dengan ultimum remedium. Ya, berikutnya. Next. Nah, berkaitan dengan penegakan hukum pidana pajak, ya, ini yang menjadi persoalan adalah bahwa penghentian pemidanaan hanya bisa dilakukan sebelum dilimpahkan pengadilan. Nah, pembayaran kerugian pada pendapatan negara ini pada saat persidangan tidak menjadi pertimbangan. Ya. Nah, pengaturan ini itu menghentikan pemidanaan hanya dapat dilakukan pada tahap penyidikan dengan membayar kepada kas negara tentunya ditambah sanksi 3 kali lipat. Nah, di dalam usulan dalam RUU ini, penghentian penyidikan hanya dapat dilakukan setelah tersangka melunasi, ya, terkait dengan alpa, ya, pasal 38, kalau dia pidana pasal 39, nah, kemudian ya, sanksinya akan dikenai sanksi denda 4 kali. Nah, untuk dapat dipertimbangkan tidak dituntutnya pidana penjara, terdakwa dapat membayar
ya tentunya kekurangan pajak tersebut sebesar sanksi yang dimaksud di pasal 3A ini, ya, di dalam usulan 3A ini, ya. Bisa 1 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali. Nah, dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh tersangka pada tahap penyidikan sampai dengan persidangan tidak selesai jumlah yang dimaksud, maka pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda yang dibebankan pada terdakwa. Ini adalah usulan-usulan yang ada di dalam ketentuan umum perpajakan. Ya, berikutnya. Nah, mekanisme ketentuan sanksi pidana dengan mengutamakan aset recovery dan ultimum remedium, saya perhatikan bahwa dalam pemeriksaan pajak ini, ya tentunya ada pengembangan dan analisis informasi data, laporan, ya, dan pengaduan, IDLP. Nah, pemeriksaan bukti permulaan ini, tadi yang saya sudah jelaskan di dalam pasal 8 ayat 3 ini, dengan problemnya bahwa yang dulu kena 150%, kemudian Cipta Kerja merubah jadi 100%. Nah, ini pun menjadi persoalan kalau saling gontok-gontokan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan wajib pajak. Nah, kalau sama-sama terbuka, ya udah kita buka, ya nggak ada masalah. Toh dari Direktorat Jenderal Pajak sudah melakukan yang namanya pengujian, ya, mencari bukti-bukti yang ada. Nah, kemudian dari penyidikan ini tadi saya sudah sampaikan, ada yang 100%, ya, kalau dia ini pasal 38, aku lupa, kalau misalkan dia sengaja, pasal 39, maka sanksinya 300%, nah, ditambah dengan administrasi denda di pasal 39A. Nah, di dalam penuntutan dan persidangan, untuk dipertimbangkan tidak dituntutnya penjara, ya tentunya ada mekanisme melunasi utang pajak, ya, sanksi pajak, kemudian bisa 100, 300, atau 400%. Nah, yang menjadi persoalan adalah memang kembali lagi bahwa ada wajib pajak itu yang berpikir, sudahlah daripada bayar, lebih baik saya dipenjara saja, ya, toh nggak terlalu lama seperti ini. Nah, ini yang menarik di dalam ketentuan recovery aset ini, ada upaya-upaya untuk memberikan lebih, ya, tugas daripada penyidik, ya. Nah, ini menarik untuk dicermati nanti, penyidik ini boleh nggak melakukan penangkapan atau penahanan, ya. Nah, ini mungkin slide saya yang terakhir sebelum nanti ada break sebentar. Silakan, mungkin bisa dilanjutkan sedikit. 1 slide lagi. Nah, tidak dibayarnya kerugian negara beserta denda administrasi, nah, dibayar belum seluruhnya dari kerugian negara atau sanksi administrasi. Ya. Pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda yang saya sampaikan. Kemudian dalam hal pidana tidak membayar denda paling 1 bulan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka jaksa akan melakukan penyitaan. Nah, ini saya ambil dari surat edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2020. Maka terpidana itu tidak bisa, ya. Jadi misalkan ada denda penjara, ada yang namanya denda pidana, ada penjara. Pidana tersebut dia nggak mau bayar, saya mau milih penjara saja. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Cuma persoalannya adalah apakah wajib pajak yang melakukan tindak pidana ini masih memiliki aset? Ya, karena banyak yang namanya wajib pajak melakukan tindak pidana ini, ya, semisal itu PPN. Ya, ini banyak terjadi. Orang-orang itu membuat faktur yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya. Ya. Padahal mereka itu tidak ada keuntungan. Ya. Jadi misalkan ada wajib pajak itu menjual barang, misalkanlah sarung. Ya. Sarung itu dijual di pasar. Ya. Kalau dipungut PPN, mereka nggak mau pembelinya. Ya. Nggak mau pakai nama saya, pakai nama orang lain. Sehingga distributor ini, sarung ini,
mengganti namanya kepada orang lain. Sebetulnya PPN ini dibayar, tapi transaksinya tidak sebenarnya. Itu pun bisa dijadikan tidak pidana, ya. Padahal tidak ada keuntungan dia dari sini, cuma namanya aja yang beda. Gitu. Makanya menarik untuk dicermati, ya. Sebetulnya pengusaha kena pajak ini seperti apa sih? Gitu. Saya sampai berpikir ya, kenapa wajib pajak itu semua tidak di PKP-in aja, ya. Jadi orang minta NPWP langsung PKP. Nah kemudian kalau dia memang sebagai pengusaha kecil minta pencabutan. Gitu. Bedanya adalah kalau dia sudah PKP mau minta pencabutan maka akan diperiksa, maka wajib pajak ini akan mikir, benar nggak saya sih pengusaha kecil? Ya, jangan-jangan saya diperiksa ketahuan bahwa saya bukan pengusaha kecil. Akan tetapi sekarang enggak. Wajib pajak diberi kebebasan, sudah nggak usah PKP. Nanti kalau sudah melebihi 4,8 miliar, boleh ada dibukukan. Ya sehingga semuanya nggak PKP. Yang jadi problem adalah begitu pengusaha ingin menjual kepada seseorang yang tidak PKP, nilainya lebih, dia nggak mau. Jangan pakai nama saya. Nah, pengusaha bingung. Yang namanya pembeli itu kan rajanya ini, ya kan? Sehingga akhirnya menggunakan nama orang lain. Disitulah terjadi permasalahan. Yang kedua itu terjadi perbedaan harga. Ya, saya misalkan membeli susu, ya susu kaleng untuk anak-anak. Saya lebih senang membeli susu itu di tempat-tempat yang nggak PKP karena harganya lebih rendah daripada saya beli di supermarket. Ya, tentunya PPN-nya akan kena itu konsumen akhir. Ya, sehingga yang namanya pembelian cari yang murah, ya kita cari yang nggak PKP. Hal-hal tersebut inilah yang menyebabkan menjadi persoalan di lapangan. Ya, terutama bagi penjual yang ingin memungut PPN, tapi sesuai dengan namanya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Nah, banyak terjadi sekarang, yaitu juga jadi problem. Dulu setiap pembeli yang tidak PKP wajib mencantumkan NPWP. Jadi masalah, kemudian hilang, muncul lagi, ya, kemudian muncul lagi sekarang. Padahal di dalam pasal 14 jelas bahwa apabila wajib pajak menjual kepada transaksi yang tidak sebenarnya, maka akan naik STP, ya, dulu 2%, sekarang 1%. Demikian kira-kira dari moderator. Waktu yang mungkin saya sampaikan, mungkin ada break dulu sebentar, silakan. Ya. Bang Daniel, masih ada waktu atau sudah cukup? Kita break dulu ya Pak Doni ya. Ya, siap. Ya. Oke, Siap. siap. Terima kasih Silakan. Pak Doni. Siap. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita break selama 5 menit, kami akan memberikan keyword pertama untuk webinar hari ini. Silakan bersiap-siap dulu untuk dicatat dan di-screenshot ya Bapak Ibu. Untuk keyword pertama kita hari ini adalah hukum. Saya sampaikan sekali lagi, keyword pertama kita hari ini adalah hukum. Saya informasikan kembali, keyword ini akan digunakan sebagai prasyarat Bapak Ibu untuk memperoleh materi dan e-sertifikat pada webinar hari ini. Jadi dimohon bagi Bapak Ibu untuk terus ikut acara webinar dengan seksama dan disimak dengan seksama, dan dipastikan bagi Bapak Ibu untuk mencatat ataupun melakukan screenshot kepada keyword yang kami berikan. Baik Bapak Ibu, kami persilahkan untuk break selama 5 menit, dan selama break kami akan menayangkan video rangkaian acara HUT DTC ke-14 selanjutnya. Kita akan kembali bertemu pada 10.52. Dipersilakan bagi Bapak Ibu untuk melakukan break.
Baik, kembali lagi bersama saya Daniel di webinar kita pada pagi hari ini. Dipersilakan bagi Bapak Ibu untuk kembali ke ruangan Zoom. Dan saya ingin menginformasikan Bapak Ibu bahwa video yang barusan kami tayangkan merupakan cuplikan dari acara-acara yang akan diselenggarakan oleh DDTC dalam rangka merayakan HUT DDTC ke-14. Saya informasikan bahwa pendaftaran acara-acara tersebut masih dibuka. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri melalui link academy.ddtc.co.id/free-event seperti yang kami share pada kolom chat. Dan saya informasikan bahwa seluruh acara tersebut diselenggarakan secara gratis oleh DDTC dan tentunya akan ada door prize yang menarik di setiap acaranya. Baik, tadi di awal, Pak Doni telah menyampaikan banyak hal, mulai dari proses pembentukan undang-undang hingga penegakan hukum pidana pajak yang mengedepankan ultimum remedium. Tidak perlu menunggu lagi, kembali akan kita saksikan pemaparan materi dari Pak Doni. Dipersilakan bagi Pak Doni untuk melanjutkan pemaparan materinya. Monggo, Bapak. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Ya, bisa di-share. Ya, ini memang yang menjadi materi DJP ya, berkaitan dengan latar belakang adanya perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan ya, bahwa dari data yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini, bahwa wajib pajak ini kesimpulannya itu lebih senang dipenjara ya daripada membayar. Ya. Nah, ini memang menjadi persoalan kenapa bisa terjadi demikian. Ya, tentunya kalau dia memiliki aset pada saat dia menjalankan putusan pengadilan, maka yang diatur dalam SEMA tadi jelas bahwa tidak bisa orang itu menukar dengan subsidiarnya kalau memang memiliki aset. Nah, persoalannya ini menjadi pertanyaan, kenapa 80,6% dia memilih di penjara? Kalau pertanyaannya pada saat proses penyidikan, si wajib pajak ini mengalihkan asetnya ini kepada orang lain, ya tentunya ini harus diketahui, ya. Jangan sampai tidak diketahui, harus diketahui. Makanya bagaimana pinter-pinternya penyidik melihat asetnya dari wajib pajak ini ada sebagai jaminan nanti apabila wajib pajak dihukum pidana, maka asetnya inilah yang pertama harus dilunasi terlebih dahulu. Jangan sampai orang memilih, karena di dalam ketentuan SEMA nomor 10 sendiri di Mahkamah Agung menyatakan bahwa nggak bisa itu dialihkan, maka dia harus membayar. Ya. Nah, kalau dia nggak bisa membayar, aset yang ada itu disita untuk melunasi hutangnya. Nah, menarik memang nanti di dalam tugas daripada penyidik, ya, itu nanti akan menjadi persoalan apakah penyidik diberi kewenangan lebih, ya, melakukan ghiselling, ya, menahan daripada wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan. Nah, berikutnya mungkin bisa dilanjutkan mengenai tabelnya dari yang Direktorat Jenderal Pajak. Ini, next. Nah, ini dari apa yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, bahwa berkesimpulan, ya, penjara atau denda ini mereka lebih memilih subsidiarnya, ya, jadi 80,67%. Nah, cuma memang menarik ya, kenapa sih wajib pajak itu melakukan suatu tindak pidana? Ya, sampai hari ini kalau saya perhatikan tindak pidana yang paling banyak itu kan berkaitan dengan faktur pajak. Sampai kadang-kadang kita berpikir, kenapa ya faktur pajak ini bahkan sudah menggunakan sistem berbasis online juga, e-faktur ternyata juga masih ada. Ini jadi masalah yang perlu dipikirkan. Kenapa? Ya, karena pada intinya, kalau ini peluang-peluang tersebut tidak dapat dilakukan, ya, seharusnya masalah-masalah tindak pidana ini akan berkurang. Ya, tapi ternyata sampai hari ini itu masih ada.
Nah, ini perlu juga dijadikan objek penelitian. Kenapa? Gitu loh. Apakah faktur pajak dengan menggunakan e-faktur ini menjadi masalah? Bahkan sekarang bukti potong pun sudah ada sekarang, ya, sehingga tidak ada lagi bisa orang menerima honor atau menerima fee-nya kemudian nggak lapor. Seperti ini udah nggak mungkin karena sudah secara by system itu sudah diketahui. Gitu. Ya cuma memang kendala-kendalanya ini yang saya sampaikan. Saya kebetulan juga melihat dari wajib pajak itu yang melakukan tindak pidana di bidang pajak faktur ini, ada kejadian seperti tadi yang saya sampaikan. Sebetulnya ini pihak penjual ini atau distributor atau pabrikan ini bingung. Bagaimana ya saya menjual kepada pedagang-pedagang pasar yang notabene omsetnya lebih dari 4,8 miliar, tapi dia nggak mau. Ya, tidak mau. Kalau membeli itu ada faktur pajaknya. Sehingga produsen ini nggak bingung. Ya, akhirnya menggunakan nama-nama orang lain. Atau kalau kita perhatikan itu sekarang banyak toko-toko bahan bangunan, ya. Kalau kita perhatikan pasti mereka omsetnya 4,8 miliar lebih. Tapi mereka nggak mau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Sehingga kalau ada penjual cat ke toko-toko di sini, mereka ini kan problem. Saya pakai namanya dia nggak mau. Sehingga sampai sekarang saya perhatikan itu masih digunakan nama sopirnya, nama pembantunya. Nah ini saya melihat kenapa PPN terjadi seperti ini. Nah ini kalau ketahuan kan jadi masalah. Ya, ini di persoalan-persoalan seperti ini. Makanya memungkinkan tidak kalau didim aja lah, gitu loh. Ya toh. Jadi kalau didim, ya sifatnya itu sudah tidak memperhitungkan PMPK, ya sama dengan pajak penjualan, jadi PPN-nya kecil. Nah ini hal-hal yang mungkin bisa dijadikan diskusi, bahan-bahan diskusi bagi Bapak Ibu sekalian peserta yang hadir di sini. Ya, baik. Selanjutnya nanti bisa sesi tanya jawab lebih banyak. Nah, kemudian untuk pidana denda yang tidak disubsidiar dengan kurungan, sekali lagi di dalam SEMA nomor 10 di sini itu menyatakan bahwa selama ini hakim ya dalam putusannya menyebutkan pidana denda itu bisa digantikan dengan pidana kurungan. Karena berdasarkan SEMA nomor 10 tahun 20 ada upaya sita eksekusi terhadap harta kekayaan terpidana. Nah, persoalannya adalah kalau wajib pajak yang tadi saya sampaikan, dia tidak pernah ada keuntungan di sini. Akan tetapi benar-benar disetorkan, tapi namanya saja yang berbeda. Nah, tentunya aset dia kalau dikenai sanksi pidana nggak memungkinkan untuk dibayar. Gitu. Nah, persoalannya apakah dia juga tidak dihukum dengan subsidiar penjara? Kalau memang wajib pajak tersebut tidak memiliki harta atau memiliki harta yang tidak cukup membayar denda pidana ini. Nah, di dalam SEMA tersebut, maka secara proporsional, maka bisa dikurung paling lama 8 bulan. Ya. Nah, ini yang perlu juga dipikirkan, apakah subsidiar itu perlu atau tidak? Ya, berdasarkan SEMA di sini masih diperlukan. Ya. Nah, ketentuan SEMA ini itu diperlukan di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Oleh karena itu, wajib pajak ini cenderung ya tidak memanfaatkan ultimum remedium pada tahap penyidikan dengan pertimbangan bahwa pidana denda itu dapat disubsidiar. Nah, berikutnya yang berkaitan dengan masalah pengaturan next ya mengenai penyidik ini ya. Nah, ini kewenangan penyidik. Ya. Kalau kita perhatikan ya, kewenangan penyidik di sini ini di dalam RUU yang ada, Direktorat Jenderal Pajak ini ingin memperluas daripada kewenangan penyidik. Nah, ini menarik untuk kita cermati bersama-sama apakah ya di dalam ketentuan pasal 44 ini perlu ditambahkan kewenangan daripada penyidik. Ya. Kenapa? Kalau ini diberikan kewenangan ya, tanpa adanya pembatasan
saya khawatir ada abuse of power. Saya melihat bahwa yang namanya kewenangan penyidik ini itu menangkap dan menahan tersangka. Saya merefer di dalam Undang-Undang 37 tahun 2004, ya. Kalau saya sebagai kurator, di situ tuh ada kewenangan, ya, bahwa kurator ditunjuk di pengadilan bisa mempidanakan debitur. Ya, itu hebatnya kurator. Tapi sejak berlakunya Undang-Undang 37 2004 sampai dengan hari ini tidak pernah sekalipun kurator itu memenjara debitur. Kurator lebih proaktif untuk supaya debitur bekerja sama. Ya. Jadi si pihak debitur ini ingin bekerja sama. Demikian juga dengan wajib pajak, ya, sebagai tersangka. Nah, apakah dengan kewenangan penyidik ini diberikan untuk menangkap dan menahan tersangka? Ini tepat di dalam RUU. Ya. Kalau kita perhatikan, ya, ketentuan di dalam menangkap dan menahan bagi pejabat negeri sipil, ya, ini tidak bisa semena-mena itu dilakukan. Ya. Kita bisa baca di dalam ketentuan yang diatur dalam peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, itu dalam surat peraturan nomor 6 tahun 2010, ya, walaupun sudah 2010, maka di dalam manajemen yang dilakukan oleh pejabat negeri sipil di dalam penyidikan, ini tidak mudah, ya, harus berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Ya, kenapa? Karena jaksa ini itu sebagai pengendali, ya, pengendali perkara, ya, dia diistilahkan sebagai dominus litis, ya. Jadi dia ikut mengawasi. Jadi jaksa penuntut umum ini mengawasi. Jauh lebih baik, ya, ada joint investigation, ya. Jadi bersama dengan Polri, bersama dengan jaksa. Saya khawatir sekali kalau penyidik ini mempunyai kewenangan yang luar biasa powerful sekali, karena ini juga menyangkut mengenai hak asasi manusia terkait dengan tersangka. Ya. Jadi berkoordinasilah. Kalau saya menganggap bahwa hal tersebut itu tidak semata-mata itu di pasal 44 ayat 2 itu ditambahkan menahan. Karena apa? Karena saya melihat bahwa ya wajib pajak sendiri pun juga sekarang melihat ketentuan-ketentuan yang ada sekarang ini juga belum sesuai. Ya, banyak peluang-peluang yang bisa diskriminasi, ketidakadilan, ya, tumpang tindih. Jadi saya harapkan itu ditertibkan terlebih dahulu lah. Jangan sampai nanti ada ya kewenangan-kewenangan dari penyidik karena powerful banget, mereka tuh sedikit-sedikitnya itu, jangankan ini, contoh lah, saya sering mendiskusikan mengenai kewenangan AR. Ya, AR ini kan di bawah Kasiwaskon ini kan kewenangannya sebetulnya itu kan terbatas. Berkali-kali saya ketemu dengan AR, ya, mendampingi dari wajib pajak, keluar yang namanya SP2DK. Selalu ancamannya itu, kalau Anda tidak betulkan, saya periksa. Anda tidak betulkan, saya periksa. Bahkan pernah saking gregetnya saya itu. Ya, ada wajib pajak, saya punya satu klien saya, dihimbau oleh AR, betulkan SPT masa PPN-nya. Karena PPN masa ini tidak ada dalam sistem kami. Padahal kami sudah jelaskan, pajak masukan ini adalah dari perusahaan go public. Ini loh ada buktinya pembayarannya. Ini loh ada pajak masukannya. Tapi tetap, kalau Anda tidak betulkan, maka akan saya usulkan ke pemeriksaan. Saking gregetnya saya ini, saya ngomong kepada AR tersebut, jangankan nanti, sekarang aja lah diperiksa. Kalau perlu kita menghadap kepala kantor, cepat dan dikeluarkan SP2-nya. Ya, inilah hal-hal yang sering terjadi. Ya, kewenangan tersebut seharusnya tidak perlu diungkapkan. Ya, kalau memang ternyata SP2DK itu tidak sesuai, ya sudah, usulkan aja gitu. Tidak usah mengancam,
Tidak usah menyampaikan kepada wajib pajak seolah-olah AR itu punya otoritas. Nah, hal inilah yang saya takutkan di penyidik. Ya. Oleh karena itu, kesimpulan yang saya sampaikan di dalam RUU di sini, khususnya di dalam penyidikan, penyidik ini kewenangan untuk menangkap atau menahan tersangka tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada koordinasi ya dengan pejabat kepolisian. Nah, ini yang saya harapkan. Nah, ini menjadi satu diskusi yang menarik bagi Bapak Ibu sekalian kalau nanti memberikan masukan-masukan dalam RUU ini. Next, kemudian berikutnya. Nah, jadi pembekuan atas penyitaan aset ini yang tadi saya sampaikan, ya perlulah diatur mengenai penguatan fungsi PPNS, ya untuk melakukan penyitaan atau mengamankan aset. Tapi tetap, ya PPNS ini tetap berkoordinasi dengan kepolisian, dengan kejaksaan, ya supaya apa? Ya supaya ada joint investigasi lah. Ya, tidak berdiri sendiri. Saya kekhawatirkannya adalah terlalu powerful sekali. Nah, ini menjadi persoalan. Ya. Saya pernah mengalami kalau penyidik ini, saya mendampingi wajib pajak. Ya, pernah saya ke kantor pusat pun, saya mengantar mereka. Ya, kita harus dompet semua ditahan semua, masukkan loker. Saya mendampingi. Kadang-kadang ini klien saudara ini kalau bisa ini saya bisa masukkan penjara. Saya agak kesel juga kadang-kadang. Saya ini bukan pihak yang tersangka, wajib pajak ini juga mau kooperatif, ya. Sampai saya pernah saya menyampaikan saya ini posisi saya bukan sebagai konsultan pajak, tapi sebagai lawyer saya mendampingi daripada wajib pajak yang kooperatif mau hadir di sini untuk mau menyelesaikan persoalannya. Nah, inilah arogan-arogan. Bahkan menjadi saksi pun kadang-kadang itu diinterogasi, saya sendiri kadang-kadang mengingatkan, ini udah waktunya makan siang, ini udah waktunya istirahat. Itu nggak bisa, Pak, saya harus balik ke Jakarta, saya harus selesaikan. Jadi kadang-kadang wajib pajaknya itu diperiksa sampai larut malam. Nah, ini kewenangan-kewenangan seperti inilah yang perlu diatur. Ya, peranan fungsinya itu adalah tetap, walaupun wajib pajak itu salah, melakukan tindak pidana, tetap hak daripada tersangka itu tetap dilindungi. Ya, jangan dibinasakan. Ini yang perlu saya sampaikan juga, perlulah koordinasi. Karena saya melihat bahwa yang namanya penyidik itu harus mempunyai pengalaman yang baik, ya, punya pengetahuan yang baik. Yang paling penting adalah punya etika yang baik. Ya, kalau 3 hal ini tidak dimiliki, gawat. Ya, jadi bisa ada abuse of power. Nah, kemudian mengenai aset recovery ini, tentunya ya ada yang sukarela, voluntary, ya kalau pihak tersangka ini terdakwa diberikan kesempatan untuk membayar sanksi administrasi denda, dia bayar. Ya, asetnya juga ada. Tapi memang kasus-kasus tindak pidana ini memang cukup berat, ya, sanksi pidananya cukup berat. Nah, kemudian perampasan atau sita eksekusi terhadap harta kekayaan terpidana. Nah, ini memang tentunya dengan pemaksaan. Nah, ini adalah penguatan dari penyidik untuk melakukan penyitaan harta kekayaan. Nah, ini untuk menghilangkan tentunya pidana subsidiar. Ya. Jadi kalau itu dibayar, tentunya subsidiar tidak ada. Tapi kalau dia tidak punya, ya sudah dicari hartanya tidak ada, tentunya akan menjalani ya pidana subsidiar ini. Nah, demikian. Nah, kemudian memang yang ingin saya sampaikan sebelum ke arah diskusi, ya, memang tadi kalau saya lihat bahwa sekarang ini sudah mulai ada satu hal yang positif dari DPR, khususnya di Komisi 11, ya, yang memang ingin menerima masukan-masukan daripada RUU KUP ini. Saya harapkan ini dimanfaatkan, dan kebetulan karena kemarin saya mengikuti juga webinar yang diadakan oleh teman saya sendiri dari lawyer, dan salah satu pembicara itu adalah dari anggota DPR. Nah, hal-hal inilah yang menurut saya, dan memang sebetulnya saya tidak kenal kepada anggota DPR tersebut, tapi saya lihat itu adalah satu hal yang positif. Ya.
anggota DPR itu mempersiapkan HP-nya, mempersiapkan istilahnya Google Form-nya untuk memberikan masukan. Silakan masyarakat memberikan masukan-masukan. Nah, kebetulan saya menangkap ini hal yang positif, ya. Next, coba. Ini adalah anggota DPR yang memberikan satu link-nya. Silakan Anda di Google Form ini masukkan aspirasimu itu seperti apa. Nah, ini adalah hal yang menurut saya sangat penting, ya. Ke depan ini bisa ada anggota-anggota DPR yang terhormat ini, di Komisi 11 khususnya yang membidangi masalah-masalah berkaitan dengan keuangan, itu memberikan kesempatan, ya, kepada masyarakat untuk mendengar aspirasimu. Silahkan Anda masukkan aspirasi-aspirasimu. Nah, nanti dari DPR ini, kalau mencoba nanti masuk di link-nya di sini, itu luar biasa, ya. Kita diminta untuk memberi masukan-masukan terhadap RUU ini. Nah, inilah yang ingin saya harapkan dalam proses pembentukan RUU ketentuan umum perpajakan ini. Marilah kita sama-sama ini memberikan masukan-masukan agar kesempurnaan daripada undang-undang yang akan datang ini, khususnya di ketentuan umum perpajakan ini, itu akan menjadi undang-undang yang tentunya akan dilaksanakan, ya, bukan nanti diganti lagi setelah 1 tahun 2 tahun lagi. Nah, ini saya harapkan aspirasi yang ada di dalam webinar ini bisa dimasukkan dalam Google Form yang ada di dalam ini, ya. Saya tidak kenal, saya bukan mempromosikan anggota DPR ini, tapi hal ini menurut saya positif. Ya, moga-moga aspirasi ini didengar dan disampaikan pada saat pembahasan RUU ketentuan umum perpajakan ini. Nah, oleh karena itu, mungkin dari para peserta nanti atau hasil daripada apa yang kita diskusikan ini itu bisa disampaikan di dalam Google Form yang ada di layar ini. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan supaya mempersingkat waktu. Silakan kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Kebetulan Pak Darussalam juga ada, syukur-syukur saya bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, kan ada Pak Darussalam juga yang bisa menjawab. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih banyak pada Pak Doni atas pemaparan materinya. Sungguh komplit, komprehensif, dan luar biasa sekali materi pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita berikan virtual applause yang meriah terlebih dahulu untuk Bapak Doni dan materinya hari ini. Siap. Terima kasih Pak Doni. Kalau bisa saya katakan kembali, cukup lengkap ya Pak ya, pemaparan materinya tentang optimalisasi penegakan hukum pajak dalam RUU KUP hari ini. Saya tidak akan merangkum Pak materi pemaparan Bapak tadi karena khawatir akan memangkas materi yang sangat luar biasa dari Bapak tadi. Namun saya coba Pak sampaikan beberapa poin yang saya tangkap dari pemaparan Bapak tadi. Yang pertama berkaitan dengan asistensi penagihan pajak global, pada dasarnya telah terdapat 13P, 3B yang memuat ketentuan bantuan penagihan pajak. Namun kenyataannya hal ini belum diimplementasikan dalam hukum pajak domestik Indonesia. Kemudian mengenai pengenaan sanksi upaya hukum yang dinilai masih menimbulkan biaya tinggi, idealnya pengenaan sanksi upaya hukum harus bersifat setara dan adil, di mana proses pengajuan upaya hukum harus bisa dilakukan dengan waktu yang efisien. Berikutnya, pajak dalam ranah hukum harus mengedepankan ultimum remedium, artinya diutamakan mekanisme administrasi dibandingkan dengan mekanisme penegakan hukum pidana. Selanjutnya, masalah yang muncul adalah tidak dibayarkannya kerugian negara beserta denda administrasi. Dan poin terakhir berkaitan dengan kewenangan penyidik, DJP ingin memperluas kewenangan penyidik. Dan kewenangan ini harus mendapatkan bantuan, untuk Pak Doni harus mendapatkan bantuan dan harus berkoordinasi dengan Polri. Dan terakhir ada aset recovery yang perlu dilakukan. Aset recovery yang perlu dilakukan harus dilakukan secara sukarela. Dan dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan hak-hak tersangka. Baik, itu saja poin-poin yang bisa saya sampaikan, dan saya sudah yakin Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini sudah tidak sabar untuk langsung bertanya kepada Pak Doni. Saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan,
silahkan Bapak Ibu langsung mengisi form yang tertera pada link bit.ly/tanya_webinar 1. Dan nantinya kami juga akan membuka kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bertanya langsung kepada pemateri menggunakan fitur raise hand. Baik, sebelumnya saya perlu menyapa dulu nih. Sekarang sudah mencapai 677 peserta yang di dalam ruangan Zoom ini. Dan ini merupakan angka tertinggi dalam Zoom hari ini. Wah, terima kasih atas animo dan partisipasinya ya Bapak Ibu. Dan kiranya Bapak Ibu di sini tetap semangat dan harapannya bisa berpartisipasi hingga akhir acara. Karena perlu saya informasikan, selain kami akan memberikan 5 buku untuk penanya terbaik, kami juga akan memberikan uang elektronik dengan total Rp200.000 bagi 3 pemenang kuis hari ini. Jadi tolong disimak baik-baik dan tentunya ikuti sampai akhir ya Bapak Ibu. Oke. Baik Pak Doni dan teman-teman semuanya, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Pertama-tama saya akan coba bacakan 2 pertanyaan dari form yang sudah Bapak Ibu isi. Pertanyaan pertama datang dari Ibu Tiara Tama dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pertanyaannya, terkait judul dari webinar ini tentang optimalisasi penegakan hukum pajak dalam RUU KUP, apakah penegakan hukum sebelumnya masih belum optimal, sehingga harus disempurnakan kembali dengan adanya ditetapkan peraturan baru yang dituangkan ke dalam RUU KUP ini? Baik, bagi Pak Doni, silakan untuk langsung menjawab, Pak. Baik, terima kasih Ibu Tiara dari Keuangan Daerah. Pertanyaan Ibu ini tentunya menjadi pertanyaan di Direktorat Jenderal Pajak, Ibu ya. Kalau saya melihat bahwa sebetulnya penegakan hukum ini sudah berjalan dengan baik. Cuma keinginan daripada Direktorat Jenderal Pajak ini, penegakan hukum ini khususnya di dalam mendapatkan penyitaan aset, ya, karena kalau tadi lihat di grafiknya itu di tabel itu kan 80% lebih itu ternyata orang wajib pajak itu pasang badan, ya, lebih baik di penjara daripada suruh bayar, ya, karena memang bayar denda penjara ini, denda pidana ini berat sekali, sampai 4 kali lipat ini, ya, apalagi kalau terindikasi sengaja. Tapi memang penguatan hukum di sini, keinginan daripada Direktorat Jenderal Pajak itu bisa melakukan paksa badan. Ya, harapannya, ya, namanya orang di penjara itu kan mengurangi kebebasannya. Harapannya itu bisa segera dilunasi. Ya, tadi saya sudah sampaikan juga, ya, kurator ini itu juga punya wewenang untuk mempidanakan orang atau memenjara. Ya, sederhana sebetulnya, kurator ini bisa memenjarakan orang. Kalau debitur dipanggil pada saat verifikasi utang, nggak datang, itu bisa diajukan pidana. Diajak, ditahan. Tapi nggak pernah dilakukan. Karena apa? Saya penjarakan debiturnya nggak kooperatif, ya saya rugi juga. Gitu. Lebih baik saya kooperatif. Ini ada masalah pidana, bagaimana? Kamu punya aset, bagaimana? Ya, dengan pendekatan-pendekatan administratif, mungkin saya rasa hal yang lebih positif. Daripada seolah-olah, saya kan juga sering tanya, kenapa sih masalah faktur pajak ini kok hobi banget ya kalau dibawa ke tindak pidana gitu. Jawabannya kadang-kadang saya ketawa sendiri juga, ada efek jera. Ya, ini kejadian juga pada saat jadi lawyer. Ya, saya ini pernah menangani pro bono, ada pencurian. Ya, kalau di sini itu namanya ada di AJBS. Ya, AJBS itu adalah supermarket bahan bangunan. Ya, yang membuat saya itu agak kesel itu apa? Dia mencurinya itu cuma nilainya 300.000. Terus saya tanya kepada pemilik, kenapa sih 300.000 mencuri kok dibawa ke ranahnya pidana di penjara? Ya, padahal ya mohon maaf, si pencuri ini tanda tangannya nggak bisa. Jadi memberikan kuasa kepada saya itu pakai stempel, pakai cap jari. Tapi dari wajib pajak, dari pengusaha itu ngomong, ini saya lakukan supaya ada efek jera.
Tapi ternyata tetap ada pencurian gitu. Dan ternyata ultimum remedium ini dengan memenjarakan orang bukan solusi. Bahkan di dalam penelitian disertasi, saya lihat banyak sekali itu yang namanya penjara dijadikan objek final. Jadi udah bayar dendanya aja lah. Daripada memenjarain orang, yang ngurus juga repot. Ya, toh ujung-ujungnya juga banyak sekali yang masih mencuri. Ini yang saya alami. Sehingga saya sependapat dengan Bu Tiara. Ya, selama ini sebetulnya nggak ada masalah. Kalau saya melihat bahwa proses hukum, dan memang ya ada beberapa pra peradilan itu yang dimenangkan oleh wajib pajak. Ini merupakan hal yang bagus untuk dijadikan pembelajaran. Ya, haknya pada tersangka juga harus dihargai. Nggak bisa menahan orang itu seenaknya sendiri. Ya, ada beberapa kemarin saya lihat juga di pengadilan negeri, ada di pra peradilan, ternyata juga dimenangkan oleh wajib pajak. Demikian Bu Tiara, dari keuangan daerah ini saya sampaikan. Mungkin pendapat saya berbeda ya dengan teman-teman Direktorat Jenderal Pajak yang menangani ini. Tapi kalau menurut saya lihat itu tidak terlalu masalah dalam penegakan hukum. Baik, terima kasih. Saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni untuk jawabannya. Kita lanjut pertanyaan kedua ya Pak. Dan ini sekaligus pertanyaan terakhir dari Google Form, yaitu datang dari Bapak Salomo Depi dari Pendawa 5. Berikut pertanyaannya. Penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan ultimum remedium. Pemerintah akan memberikan kesempatan pada wajib pajak untuk mengganti kerugian pada pendapatan negara ditambah sanksi, walaupun kasus pidana perpajakan sudah dalam proses penuntutan. Ini dilema bagi BP, Pak, di tengah pandemi ini, dengan pendapatan atau omset yang makin menurun. Apakah tidak ada solusi lain? Silakan bagi Pak Doni untuk langsung menjawab, Pak. Ya, ini dari Pandawa 5 ya. Pak Salomo Depi, Pak. Ya. Pak Salomo ya. Ini memang kalau bicara di kondisi pandemik ini semuanya ini lagi susah. Ya. Termasuk lawyer pun sekarang ini tiarap ini. Ya, teman-teman saya sudah banyak yang meninggal kena COVID karena sidang. Teman-teman kurator ya sudah tertular COVID, setengah mati semua. Pengusaha semuanya juga udah mau kolaps semua. Hotel-hotel juga semua mau dijual semua, udah nggak sanggup. Ya tentunya undang-undang ini kan mengatur dengan tegas. Pasal 38, pasal 39, ancaman-ancaman hukumannya itu sudah jelas. Akan tetapi, kembali lagi dalam proses persidangan, tentunya hakim itu mempunyai hak untuk menyampingkan atau memberikan keringanan. Apakah pidana tersebut boleh dikurangi atau tidak. Ya, tapi tentunya itu adalah pertimbangan daripada hakim pada saat nanti proses di pengadilan. Ya, tuntutan ya tentunya dari kejaksaan akan menuntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, sesuai dengan kesalahannya. Demikian jawaban saya, Bang Daniel. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Doni atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Salomo. Dari Google Form, kita beralih memberikan kesempatan bagi peserta yang ingin menanyakan secara langsung pada narasumber dengan menekan tombol raise hand yang terdapat pada dashboard Zoom masing-masing. Baik, bagi Bapak Ibu, saya persilahkan. Oke, saya lihat sudah banyak peserta yang raise hand. Saya akan berikan kesempatan bagi Bapak Mardon Irawan untuk langsung menyampaikan pertanyaannya kepada Pak Doni. Kepada Pak Mardon, silakan Pak. Baik. Selamat siang Pak Doni. Ya, selamat siang Pak Mardoni. Ya, panggilan saya juga Doni Pak. Jadi saudara nih kita. Baik, kebetulan saya dari DJP PPNS pula Pak. Ya, siap. Jadi menyangkut, saya sebenarnya ada pertanyaan beberapa, tapi mungkin terlalu banyak. Saya sarikan aja Pak ya. Oke, monggo. Yang pertama mengenai pembahasan RUU KUP denda yang 300 dan 400%, dibedakan untuk pasal 39 dan 39A. Mohon dicatat Pak, bahwa dalam prakteknya sangkaan atau dakwaan itu bisa kumulatif.
pasal 39 ayat 1 huruf D, jungto pasal 39A. Manakala ketemu yang kayak gitu, kita mau pakai sanksi yang mana susah. Jadi menurut saya bedakan aja antara sengaja dan alfa. Yang kesengajaan jangan dipisahkan antara 39 dengan 39A. Seringkali itu sangkaannya, dakwaannya, perbuatan itu konkursus ya, perbarengan Pak. Jadi bisa 39 yang ayat 1, bisa 39A, bisa 39 ayat 2 percobaan restitusi, ya kan bisa juga isinya dari faktur pajak yang 39A. Ya. Itu manakala dapat sangkaan yang 2 begitu atau dakwaan 2 nanti WLP kalau dibedakan Pak, denda yang 300 dan 400. Pertama itu, yang kedua, saya setuju mengenai usulan penyitaan aset, Pak, aset recovery. Ya, jadi kami selama ini, kami PPNS ya, seringkali pada saat penyitaan itu, waktu melakukan izin sita kepada pengadilan negeri, challenge-nya begini, Pak, ini rekan-rekan kalau apal KUHAP ya, pasal 39 KUHAP itu syaratnya benda dapat disita itu terkait pidana, alat pidana, hasil pidana, dan seterusnya. Kalau itu ditabrakkan dengan kepentingan aset recovery, gampang-gampang susah, Pak. Kadang-kadang tidak ada hubungannya tuh aset yang kita mau sita untuk recovery dengan tindak pidananya sendiri. Ya. Pertama itu, jadi kalau RUU nanti seperti itu diperjuangkan, itu sangat bagus. Dan sebagai masukan, Pak, tolong Pak, pada waktu kami pernah menangani tindak pidana dengan subjek pajak korporasi, terobosan baru, Pak. Ya, kalau kita menangani tindak pidana pajak dalam konteks korporasi, tapi dalam rangka untuk pemulihan aset kerugian negara, aset recovery, itu sangat memungkinkan. Karena dalam berbagai undang-undang, di mana subjek hukumnya korporasi, termasuk perma pelaksanaannya ya, perma 13/2016, itu hakim pasti memutuskan untuk sita aset, Pak, manakala denda tidak dibayar. Jadi saya kira mempertimbangkan korporasi menjadi suatu usulan di Undang-Undang KUP dalam konteks ini, Pak, ya itu sangat signifikan, Pak. Terima kasih. Dua hal itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Doni atas komentarnya. Ya, kita memang sepakat, Pak. Ya, sepakat bahwa memang karena ini adalah administratif, ya tentunya ultimum remedium berkaitan dengan tindak pidana ini, memang kita sepakat bahwa tentunya recovery aset ini memang menjadi konsentrasi kita. Ya, tadi disampaikan juga dengan Pak Doni bahwa memang di dalam prakteknya ini pada saat melakukan proses penyitaan di pengadilan ini memang ada persoalan hakim pengadilan pajak ini agak kesulitan. Saya sependapat, makanya di dalam RUU ini perlu diatur, Pak, sehingga ada dasar hukum yang mengatur di dalam RUU KUP ini bagaimana penyidik ini meminta ya persetujuan kepada hakim, dalam hal ini ketua pengadilan negeri di mana aset itu berada. Tentunya ada ketentuan hukum di dalam ketentuan umum perpajakan, ya karena ini adalah lex spesialis, tentunya diatur. Cuma memang kembali lagi kita juga berharap semua itu ada koordinasi, Pak. Jadi ada koordinasi, ya undang-undangnya ketentuannya ada, ya, tapi sebaliknya juga ada unsur ya, koordinasi antara PPNS dengan kepolisian, dengan kejaksaan, sehingga di dalam melakukan eksekusi tentunya di pengadilan akan mempermudah hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua itu berkaitan dengan korporasi. Ya, saya sependapat juga, Pak, berkaitan dengan korporasi ini juga banyak, ya. Terutama kalau di kepailitan ini udah dipilotkan sudah habis, Pak, asetnya, Pak, ya kan, udah dibawa semua gini. Ini gimana tanggung jawabnya? Kadang-kadang kurator itu cuma megang separatis, Pak, megang separatis ini ributnya sama DJP, Pak, ya di pasal 60 DJP itu punya hak, ya. Jadi contoh misalkan separatis itu satu-satunya aset ada 10 miliar, utang banknya 20 miliar. Utang DJP-nya 10M. Nah ini kalau saya serahin semua ke DJP, saya separatis dapat apa? Nah ini di pasal 60 ini jadi persoalan. Udah gitu kurator yang suruh minta lagi kepada separatisnya. Saya bilang udah DJP aja langsung minta aja ke bank lah. Banknya ngomong ini bayar aja utangnya nggak cukup. Nah ini ada salah satu kejahatan korporasi. Memang korporasi dibuat habis-habisan, baru dia pilot.
termasuk utangnya pajak nggak dibayar. Nah, ini saya setuju dengan 189 ini, korporasinya harus dibawa nih, termasuk penanggung pajaknya. Tidak peduli dia sebagai direksi, tapi dia juga sebagai komisaris, sebagai apapun, kalau itu memang terbukti dia melakukan tindak pidana korporasi, bertanggung jawab dia. Nah, ini yang saya lihat di lapangan itu muncul seperti itu, Pak. Ya, makanya di dalam penguatan undang-undang KUP ini perlu juga diperkuat bagaimana korporasi kalau melakukan suatu tindakan-tindakan seperti ini, Pak. Ya, karena penerimaan pajak ini tanggung jawab semuanya, Pak, termasuk kita semua dari tax center, dari Apexi, dari masyarakat, membantu Direktorat Jenderal Pajak supaya apa? Supaya tidak boleh ada orang-orang yang memanfaatkan tindak-tindak pidana itu untuk kepentingan korporasi, kepentingan pribadi. Demikian, Pak Doni, terima kasih banyak atas pertanyaannya, diskusinya. Saya juga mencatat beberapa hal tadi yang berkaitan dengan pasal 39 dan 39. Makasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Doni untuk jawaban yang sudah disampaikan. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan terakhir untuk penanya kita pada hari ini. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Rizka Panjaitan untuk menyampaikan pertanyaannya langsung kepada Pak Doni. Silakan Ibu. Maaf Ibu Rizka, masih di mute. Masih mute. Mohon maaf. Nah, sudah bisa. Sudah. Ya, oke. Selamat siang Pak Doni. Yuk, selamat siang. Ini pertanyaan sekaligus keresahan saya ya Pak ya. Kita biasanya terbitkan faktur pajak sesuai dengan transaksi yang berlangsung. Namun customer tidak mengkreditkan faktur pajak itu dalam 3 bulan karena mungkin berbagai hal. Lalu customer minta kita untuk revisi faktur pajak tersebut sesuai dengan tanggal berjalan gitu Pak. Lalu biasanya kita debat sengit dulu itu kan Pak, karena kan kita sudah laporkan pajaknya, dan kalau kita batalkan nanti jadi statusnya lebih bayar. Jadi Pak, kalau misalnya kita terbitkan faktur pajak itu 2 kali, apakah itu juga tindak pidana Pak? Karena kan di satu sisi juga kita jaga customer juga Pak, apalagi kalau sudah bawa-bawa atasan dengan atasan gitu Pak. Kita sebagai karyawan hanya apa kata atasan ya udah kita jalankan gitu Pak. Terima kasih Pak, itu aja pertanyaan saya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Saya cuma ingin menggarisbawahi aja berkaitan dengan topik hari ini, tapi saya sedikit akan menyampaikan faktur pajak ini kan ada tata caranya di dalam pembuatannya. Ya, hal tersebut ini sering terjadi sehingga pihak pembeli ini mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada penjual. Ya, tapi hal tersebut itu salah. Kalau faktur pajak ini dibuat kan pada saat itu terjadi transaksi dibuat. Nah, kalau ternyata transaksi Januari kemudian tidak dia kreditkan, 3 bulan dia sudah tidak berlaku, seharusnya kan dia bisa membetulkan SPT-nya. Ya, tadi sudah disampaikan, kalau kami membatalkan, berarti kan sebetulnya itu kan salah. Ya. Karena apa? Karena transaksinya ada sebetulnya. Oleh karena itu ya harapan saya ya kembali lagi lah aturannya di dalam membuat faktur pajak itu kapan. Ya, terjadi penyerahan atau pembayaran. Kalau penyerahannya hari ini, ya jangan dibuat fakturnya seolah ini dibatalkan, nanti dibuat 6 bulan lagi. Itu kan nggak benar sebetulnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Doni atas jawabannya. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas animo yang sangat besar dari para peserta dan sangat luar biasa. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas jawaban yang sudah diberikan Pak Doni, yang cukup komprehensif dan cukup bisa menjawab segala argumen dan pertanyaan dari para peserta. Namun kita harus cukupkan dulu sesi tanya jawab pada pagi hari ini, mengingat waktu kita sudah menipis. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kita sekarang akan memasuki sesi kuis, di mana kuis pada hari ini berhadiahkan uang elektronik dengan total Rp200.000 untuk 3 pemenang. Sebelum kita mulai kuis pada hari ini, mohon diperhatikan dengan seksama langkah-langkah untuk mengikuti kuis pada hari ini. Dimohon bagi para peserta
untuk bisa menyediakan perangkat yang sudah terkoneksi ke internet seperti smartphone, laptop, ataupun tablet. Setelah itu, Bapak Ibu silakan klik link yang tertera pada Zoom chat kami, yaitu kahoot.it. Dan selanjutnya Bapak Ibu dipersilakan untuk memasukkan kode permainan yang akan saya sebutkan nanti. Jadi mohon bagi Bapak Ibu untuk memasukkan nama sesuai dengan nama yang digunakan pada webinar pagi ini. Yuk, mari kita mulai kuis pada hari ini. Perlu saya ingatkan kembali, pastikan Bapak Ibu sudah masuk ke website kahoot.it. Pastikan sudah masuk ke website kahoot.it. Adapun kode permainan pada hari ini adalah 814458. Saya ulangi kembali, kode permainan pada hari ini adalah 814458. Mari Bapak Ibu kita bergabung bersama dan menangkan hadiah dengan total Rp200.000 untuk hari ini. Wah, kita lihat sudah ada 123 dan terus tambah terus. Waduh, sampai saya ketinggalan. 160. Terus bertambah. 170. Mari Bapak Ibu yang belum bergabung, yuk mari kita bergabung untuk menangkan uang dengan total Rp200.000 untuk 3 pemenang hari ini. Mari Bapak Ibu, saya ingatkan kembali lagi, untuk kode permainan hari ini adalah 814458. Saya ulangi lagi, kode permainan hari ini adalah 814458. Baik, mari Bapak Ibu kita bergabung bersama di permainan hari ini. Saya cek sudah ada 306 peserta yang ikut kuis pada hari ini. 326, wah cepat sekali. Mari Bapak Ibu yang belum bergabung, mari kita bergabung bersama di kuis pada hari ini. 334 peserta, masih naik lagi. Mari Bapak Ibu silakan buka kahoot.it atau Bapak Ibu bisa langsung klik link tersebut pada kolom chat yang sudah kami berikan, kahoot.it, dan silakan masuk kode permainan 814458. ...350 peserta dan terus bertambah lagi. Mari Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan kuis hari ini dan menangkan uang elektronik dengan total Rp200.000. Baik, akan saya hitung mundur untuk dimulai kuis hari ini. 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita mulai. Selamat bertanding bagi Bapak Ibu. Jangan sampai terlewat. Wah, Mas. Sudah dominan, banyak yang benar. 261 peserta benar menjawab hari ini. Silakan dilanjut. Klasemen sementara dipimpin oleh Ibu Cins. Diambil oleh Bapak Yosep klasemen hari ini. Apakah
pada peralihan klasmen dipimpin kembali oleh Bapak Iwan dari UI dengan nilai 2.691. Silahkan lanjut. Tetap kembali dipimpin oleh Bapak Iwan dari UI dengan poin 3.515. Apakah akan memimpin sampai akhir pertandingan? Harusnya Bapak Ibu sudah tahu ya, sudah berkali-kali saya sampaikan pada acara webinar kali ini. Baik, webinar kuis pada hari ini, posisi ketiga dimenangkan oleh Bapak Giovanni, posisi kedua oleh Bapak Fikri Rosano, dan posisi pertama oleh Bapak Iwan dari UI. Selamat kepada 3 pemenang yang berhak mendapatkan uang elektronik dengan total Rp200.000. Saya ucapkan selamat dan kiranya bisa terus mengikuti webinar kita selanjutnya. Dan tentu saja semoga bisa memenangkan kuis-kuis selanjutnya. Mantap sekali webinar kita hari ini. Selain kita dapat ilmu yang komprehensif nih dari Pak Doni, kita juga bisa mendapatkan hadiahnya. Oke, bagi Bapak Ibu yang tadi memenangkan kuis pada hari ini, tim DDTC akan segera menghubungi melalui email yang terdaftar pada webinar hari ini. Sekaligus kami juga akan mengumumkan 4 penanya terbaik nih yang akan mendapatkan 2 buku panduan dasar tata cara pelaksanaan pajak dan 2 komik pajak yang bertajuk Pajak Kita untuk Indonesia Maju yang ditulis dan dirilis oleh DDTC. Selamat kepada siapa ya? Ibu Tiara Tama, Bapak Salomo Depi, Ibu Rizka Panjaitan, dan Bapak Mardon Irawan. Saya ucapkan sekali lagi selamat kepada para pemenang hari ini, dan bagi Bapak Ibu yang mendapatkan hadiah, tim DDTC akan segera menghubungi melalui email Bapak Ibu yang terdaftar pada webinar hari ini. Namun perlu saya informasikan kembali bahwa buku ini akan kami bagikan kepada seluruh pemenang setelah masa PPKM usai, demi menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh pihak. Bagi para peserta yang belum beruntung nih dalam mendapatkan kesempatan untuk bertanya maupun kesempatan untuk memenangkan kuis, jangan bersedih dan jangan kecewa. Masih ada 4 acara University Roadshow dan teman-teman bisa langsung daftar. Seperti di academy.ddtc.co.id/free-event. Ucapkan sekali lagi, teman-teman silahkan mendaftar di acara 4 webinar University Roadshow selanjutnya di academy.ddtc.co.id/free-event selanjutnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya coba sampaikan nih. Saya akan membagikan keyword kedua pada hari ini. Keyword kedua hari ini adalah kepatuhan. Saya ulangi sekali lagi, keyword kedua pada hari ini adalah kepatuhan. Saya ulangi kembali, keyword ini akan digunakan sebagai prasyarat untuk memperoleh materi dan e-certificate pada webinar ini. Jadi pastikan Bapak Ibu mencatat 2 keyword ini yang telah kami berikan. Dan jangan sampai lupa untuk di-input pada nanti ketika mengisi dashboard peserta. Selanjutnya, hal penting yang perlu saya infokan, bahwa seluruh detail terkait pelaksanaan acara webinar pagi hari ini, yaitu materi dan e-certificate untuk seluruh peserta, semuanya dapat diakses di dashboard peserta, yaitu melalui link academy.ddtc.co.id/dashboard. Pastikan Bapak Ibu untuk selalu mengecek dashboard masing-masing, karena materi dan e-certificate akan kami berikan kepada masing-masing akun dashboard H+1 pelaksanaan acara webinar pada hari ini. Namun sebelumnya, Bapak Ibu perlu mengisi lembar evaluasi, dan jangan lupa untuk menginput kedua keyword yang telah kami berikan di awal acara dan di akhir sesi. Dan tentunya keyword ini menjadi prasyarat
untuk mendapatkan materi dan e-certificate pada hari ini. Sayang sekali sepertinya harus saya cukupkan dulu acara webinar University Roadshow pertama hari ini, mengingat waktu kita sudah menipis. Saya ingatkan kembali bahwa akan ada serangkaian acara yang diadakan oleh DDTC dalam rangka Hari Ulang Tahun DDTC ke-14. Acara terdekat adalah acara webinar University Roadshow kedua yang bertajuk penyesuaian insentif wajib pajak UKM pada besok Rabu pada tanggal 4 Agustus 2021. Dan juga webinar Tax Audit and Tax Dispute seri ketiga yang bertajuk Effective Strategies, Recent Update and Case Study on Corporate Income Tax, Withholding Tax, and VAT Dispute yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2021. Untuk info selengkapnya, Bapak Ibu bisa follow Instagram kita di @ddtcnews. Dan untuk sekarang, DDTC Academy juga sudah menyediakan Telegram channel bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai webinar, pelatihan, dan program yang diselenggarakan oleh DDTC Academy. Untuk informasi selengkapnya, Bapak Ibu dapat bergabung ke channel Telegram kami di link yang tertera pada kolom chat. Dan tidak lupa akan ada acara launching rebranding platform perpajakan.id di akhir rangkaian acara HUT DDTC. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu juga dapat memfollow Instagram kami di @perpajakan.id. Baik, sampai juga kita di penghujung acara hari ini, di acara webinar University Roadshow pertama pada hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Darussalam, Bapak Dhani Septriadi, terutama juga kepada Bapak pembicara hari ini, yaitu Bapak Doni Budiono, dan tentunya saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, peserta yang luar biasa yang sudah berpartisipasi pada hari ini. Semoga webinar pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan saya pamit undur diri. Tetap sehat dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas. Sampai jumpa di rangkaian acara Hari Ulang Tahun DDTC ke-14 selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.